Oke. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelas? Silakan kalau mau bertanya mengenai kelas. Denish, Juno. Ya ada ya. Oke, kalau Juno gimana? Aman kelasnya? Apakah sudah clear mengenai kelas? Clear ya? Oke, Mister asumsinya clear. Sekarang Mister mau coba yang nanya. Kalau Denish dan Juno belum ada pertanyaan, sekarang Mister mau tanya sedikit mereview konsep dari kelasnya. Karena nanti kita akan pakai kelas untuk membuat game Fast Clicker ini di bagian pertamanya. Nanti akan ada dua bagian. Malam hari ini kita akan mengerjakan yang bagian pertamanya dulu. Ups, bentar. Nanti di minggu depan kita akan menyelesaikannya di bagian kedua. Nah, untuk yang di bagian pertama ini tentunya nanti kita akan membuat beberapa kelas. Nah, sebelum masuk ke situ, Mister mau mereview dulu. Kalau kita membuat kelas, kemudian kita ingin mendefine suatu properti, di mana kita harus mendefine propertinya? Konsepnya bagaimana? Dedis dan Juno, gimana? Di mana kita harus mendefine properti. Misalnya kita butuh suatu properti ini di dalam kelas. Denish, Ya, di mana kalau kita mau membuat atau mendefine sebuah properti atau lebih di dalam kelas. properti Mm-mm. memakai fungsi kan, def. Ya, devnya dev apa yang digunakan untuk mendefine propertinya? Maksudnya konstruktor atau Yes, betul, konstruktor. Ya, jadi kalau iya. kita ingin membuat properti, kita gunakan konstruktor. Kalau konstruktor itu devnya apa, Denis? Masih ingat nggak? Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau membuat code yang merupakan konstruktor dalam kelas? Bagaimana? Yang lainnya, Juno, Abel. Oh, ada Abel dan Yumna yang baru bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Abel dan Yumna. Apakah suara Mister terdengar jelas di sana untuk Abel dan Yumna? Apakah sudah aman suara Mister di sana? Clear? Dan gambar Mister ini sekarang Mister mencoba untuk share screen yang PowerPoint-nya. Apakah terlihat jelas semuanya? Abel dan Yumna yang baru bergabung? Oke. Kalau Yumna gimana? Clear Yumna di sana? Halo Yumna, apakah ada di tempat atau lagi setup dulu? Oke, tidak ada di chat. Hadir, oke, nice. Berarti clear ya, suara Mister ya, kedengaran ya. Nah, tadi ini Mister barusan melakukan review terkait dengan kelas. Tadi Mister menyampaikan pertanyaan bagaimana cara kita mendefine properti. Tadi udah dijawab oleh Denish. Kita gunakan konstruktor. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara kita mendefine konstruktor? Menggunakan dev. Dev apa nih? Sebenarnya konstruktor itu metode unik. Nah, makanya kita gunakan dev untuk melakukan atau menginisiasi konstruktor. Dev apa yang akan kita pakai? Metodenya seperti apa nanti penulisan implementasi code-nya? Oke, Dennis gimana? Def underscore underscore ini underscore underscore buka tutup kurung self. Oke, nice, mantap Dennis. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saat kita mau mendefine konstruktor, itu sekali lagi Mister sampaikan itu sebuah metode sebenarnya, tapi dia unik.
Dan wajib namanya underscore-nya itu ada 2. Jangan sampai kelupaan, karena kemarin ada beberapa yang kelupaan nih underscore-nya, jadinya cuma 1. Nah, bahaya. Dia nggak akan terdeteksi sebagai suatu konstruktor. Oke, clear ya? Untuk Abel, Yumna, oh ada Hisham. Halo Hisham, assalamualaikum, selamat malam. Soal Mister kedengaran jelas Hisham di sana? Jelas nih, Sir. Oke, nice. Oke, barusan kita udah melakukan sedikit tanya jawab nih terkait dengan kelas Hisham. Nah, jadi Mister mau melanjutkan lagi. Tapi sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang baru bergabung? Yumna, Abel, dan Hisham mengenai kelas yang kemarin kita pelajari ya. Kemarin itu kita mempelajari warisan ya tepatnya, bukan di kelasnya, tapi warisan itu merupakan bagian dari kelas, di mana dia akan menurunkan seluruh metode dan propertinya kalau kita menggunakan sistem kelas di warisannya. Nah, kalau kelasnya sendiri kita kenal sebagai kelas parent biasanya. Jadi tidak ada kelas sebelumnya yang akan dijadikan turunan di kelas parent ini. Jadi dia akan menginisiasi awal dari kelasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kalau atau belum ada, Mister mau nanya lagi. Sekali lagi ya reviewnya ya. Nah, sekarang terkait dengan warisannya nih, atau oh bentar, ada di chat. Oh, belum ada. Oke, Yumna belum ada pertanyaan. Kalau tadi Mister berbicara atau menanyakan terkait dengan konsep dasar mengenai kelasnya sendiri ya. Jadi kita kenalnya berarti parent kelasnya. Nah, sekarang Mister mau coba bertanya terkait dengan inheritance-nya atau warisannya. Kalau kita ingin melakukan inheritance di dalam kelas, ya, jadi kita mau buat kelas turunan, istilahnya kayak gitu. Kayak kemarin misalnya Mister contohkan ada kelas animal, kemudian kita mau buat kelas kelinci atau kelas hewan-hewan lain, kelas gajah, kelas buaya dan sebagainya. Nah, pertanyaan Mister, bagaimana cara kita menurunkan kelas animal itu ke dalam kelas turunan kita? Misalnya kelas kelinci deh. Jadi ada 2 kelas. Yang pertama ada kelas parentnya adalah animal, kelas turunannya atau inheritance kelasnya adalah kelinci misalnya. Nah, bagaimana cara Mister menurunkan kelasnya dari parent ke kelas turunan Mister yang namanya kelinci tadi? Code-nya seperti apa? Masih ada yang ingat? Code-nya seperti apa? Abel, Denis, stop dulu, tunggu dulu, yang lain dulu. Juno, Yumna, atau Hisham? Denis tahan dulu, tahan dulu. Kalau tahu jawabannya tahan dulu. Mister pengen tahu suaranya yang lain. Abel gimana? Bagaimana cara implementasi code dari inheritance supaya Mister dapat kelas parentnya si animal? Menulisnya seperti apa? Boleh di chat atau boleh langsung open mic. Abel, Juno, Yumna, dan Hisham. Adakah menjadi volunteer? Mister hitung ya, 3. Kalau belum ada, Mister tunjuk nih. 2, 1. Oke, pada malu-malu nih. Oke, Mister masuk ke bagian yang paling bawah dulu. Nah, urutan H. Hisham. Gimana Hisham? Bagaimana, Mister ulangi ya cara ininya, pertanyaannya. Bagaimana cara kita menuliskan code supaya kelas kelinci Mister tadi, kelas turunan ini, atau inheritance kelasnya, mendapatkan seluruh konstruktor dan properti yang ada di kelas parentnya. Dalam hal ini animal kelasnya namanya. Gimana Hisham? Masih inget tak? Halo Hisham. Jangan malu-malu. Bagaimana? Apakah ada yang ingat? Hisham, Yumna, Juno, sama Abel. Sebelum Mister menanyakan ke Dennis nih. Mau coba jawab dulu?
Wah, sepertinya kayak malu-malu. Oke, Denis, gimana Denis? Bisa bantu Aku kan tadi gini Apa? dok, coba bagaimana dok cara ada kita istilah yang bisa melakukan ngertiin dong bu, jadi turunan cuma kelas kalau bisa kali bu pakai supaya ini Mister dapat gitu. seluruh properti dan metode yang ada di kelas parentnya. Misalnya kelas parentnya animal, turunan kelasnya adalah kelinci. Kelas bunny dalam kurung animal. Oke, nice. Jadi sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi kita cukup sebutkan nama kelas turunan kita, misalnya aja adalah Bani. Kemudian kurung buka kurung tutupnya itu diisi sebagai parent kelas kita. Oke. Mungkin biar lebih terbayang ya. Jadi Mister akan coba buka dulu eh, track sembarang deh. Jadi yang tadi dimaksudkan oleh Danish itu misalnya kita punya kelas animal seperti ini. Kemudian di dalamnya misalnya ada def underscore init self. Ada properti self-nya, ada leg, path, kemudian self for white misalnya. Nah, di sini kita ingin menurunkan misalnya kelasnya dari kelas animal parent kelas yang namanya animal ke dalam kelas bunny. Kita cukup panggil aja nama kelasnya, kita set up di sini. Nah, dalam kurung ini yang tadi dimaksudkan oleh Danish, dimasukkanlah nama parent kelas kita, animal. Dan di sini kita cukup di pass aja, kita akan mendapatkan seluruh properti, ini properti. Nah, misalnya ada metode lagi ya di bawahnya. Metode selain konstruktor ya. Def run self. Kemudian print saya bisa berlari. Nah, ini nanti metodenya pun juga akan bisa terpanggil di Bunny. Bayang ya, jadi ya. Untuk membuat suatu turunan kelas cukup sederhana seperti ini. Panggil nama kelasnya, kemudian masukkan parent kelasnya ke dalam tanda kurungnya untuk mengaktifkan atau mendapatkan seluruh properti, seluruh metode yang ada di bawah-bawahnya. Oke ya, clear ya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Oh, ada di chat? Belum pindah? Astaga, maaf, 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 maaf. Oke, Mister ulangi lagi ya. Tadi, maksud Mister atau maksud Dennis tadi menjelaskan ada kelas bunny, kemudian kurung buka kurung tutup animal, itu misalnya kondisinya kayak gini. Jadi kita punya parent class yang namanya kelas animal, di mana kelas animal ini punya konstruktor misalnya. Def underscore underscore init underscore underscore. Ingat, underscore depan belakang itu 2 kali ya, bukan sekali. Ini wajib. Kenapa? Karena ini merupakan konstruktor unik yang metode unik yang nanti akan di-define sebagai konstruktor. Nah, misalnya di sini ada 2 properti nih. Kemudian ada satu lagi metode selain konstruktor tadi, namanya run. Di dalamnya ada print aja, kita buat sederhana. Nah, dua hal ini, baik itu properti, baik itu metode. Iya. Oke, ada yang left. Apakah ada terjadi koneksinya? Bermasalah? Oke, bisa lanjutin dulu. Seluruh konstruktor seluruh properti dan seluruh metode ini kalau ingin kita turunkan ke dalam kelas kita, misalnya kelas namanya Bunny gitu ya, kita cukup memasukkan nama parent kelasnya ini. Jadi yang dimasukkan Dennis tadi memasukkan dalam kurungnya itu yang di sini, teman-teman ya. Kalau yang parent class lihat bedanya, nggak ada sama sekali kelas yang dimasukkan ke dalam animal. Tanda kurung buka kurung tutupnya nggak ada sama sekali nama kelasnya. Ya, ini menandakan bahwa dia parent class. Sementara ini adalah turunan dari si parent class, yaitu dari animal turunlah menjadi bunny. Nah, untuk mendapatkan semuanya cukup seperti ini aja, sesederhana ini. Kita cukup pas aja, kita udah dapat nih konstruktor semuanya. Nah, untuk membuktikannya, misalnya kita mau buat, kita initiate dulu bunny, objek bunny-nya ya. Kemudian
Kita panggil kelas baninya, setelah itu kita kita panggil metode larinya dulu. Apakah berhasil? Bani.run. Kita coba run. Saya bisa berlari. Bisa ya, dapat ya. Padahal ini bukan punyanya Bani, maksudnya bukan di define di Bani, tapi langsung di parent class-nya. Begitu pula yang bagian propertinya. Kalau kita print propertinya Bani.like, maka dia akan muncul 4. Begitu pula yang for. Misalnya di sini. Oke, white dan sebagainya. Ya seperti itu ya. Sesederhana. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai konsep kelasnya? Aman? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita lanjut ke bagian pembuatan gamenya nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Clear ya? Belum, Mister. Oke, kalau nggak ada, Mister coba lanjutkan. Sebentar, Mister mau infoin dulu ke grup dulu sebentar ya. Oke, kalau begitu Mister akan coba lanjutkan ke bagian materi kita ya. Mister share screen lagi di bagian materinya. Oke, hari ini kita akan coba untuk membuat game fast clicker. Dimana game fast clicker ini nanti kita akan coba buatnya mulai dari dasar, bagaimana kita mengenal pygame-nya, import pygame-nya, sampai nanti di bagian pertamanya itu kita bisa memunculkan 4 kartu yang di dalamnya akan bertuliskan klik. Nah, seperti itu. Gambarannya kayak gitu. Nah, untuk programnya atau gamenya, kurang lebih nanti kita akan coba membuat seperti ini. Apakah sudah pas ya di bagian PowerPoint-nya? Oke, udah masuk. Jadi nanti ini adalah program hasil akhirnya nanti, atau game hasil akhirnya nanti. Jadi akan ada waktunya, kemudian kita akan melakukan permainan di mana user harus klik pas di bagian tulisan kliknya untuk mendapatkan poin. Kalau dia miss, maka dia akan berkurang -1. Ketika dia pas di bagian tulisan kliknya, dia akan mendapatkan 1 poin. Waktunya hanya 10 detik ya, kalau nggak salah ya. 10 detik apa berapa detik ya? Ini 7, 8, 9, ya 10 detik. Nah, kalau udah 10 maka time out, habis. Jadi kita misinya adalah mencetak 5 poin dalam waktu 10 detik. Nah, ini gambarannya. Nah, ini beberapa hal yang nanti akan kita lakukan, mulai dari ada kartunya, kita menciptakan kartunya, kemudian ada interaksinya, ada perubahan animasi kliknya, dan sebagainya. Kita akan pelan-pelan masuk ke dalam materinya, dan kita akan membuat satu persatu apa yang akan kita butuhkan di dalam pembuatan fast clicker ini. Nah, sebelum masuk ke dalam fast clicker, kita buat dulu mind map-nya, dan beberapa hal yang akan kita buat secara gambaran umum saja. Jadi harapannya dengan ada mind map ini kita tahu step by stepnya. Nah, nanti baru setelah itu kita akan masuk ke dalam bagian bagaimana cara membuatnya berdasarkan mind map yang akan kita kerjakan di sini. Nah, ini silakan masuk ke dalam course-nya teman-teman semuanya ya. Silakan masuk ke dalam course-nya. Oh, Mister belum masuk ke course-nya ya. Oh, sudah ini. Oh, ini course-nya yang track. Sebentar, Mister masuk juga. Wait, kenapa nggak bisa jalan? Suara Mister apakah masih clear di sana?
Oke. Nah, Pak, jadi nge-lag ya. Teman-teman buka-buka course-nya di bagian modul 5 pelajaran ketiga. Silakan coba dibuka. Nanti masuk ke bagian yang Pygame Fast Clicker perencanaan. Sudah pada bisa masuk belum? Nah, ini Mister barusan masuk nih. Share sini dulu. Oke. Jadi nanti kita masuk ke bagian modul kelima, pemrograman berorientasi objek. Kemudian pilih yang pelajaran ketiga atau lesson 3, pilih yang nomor 4 dulu. Nanti akan muncul beberapa elemen. Jadi nanti akan muncul beberapa elemen yang nantinya bisa teman-teman tambahkan di situ. Nah, Mister akan buka dulu yang bagian tracknya supaya bisa kita ulang dari awal lagi. Oke, nanti munculnya seperti ini teman-teman. Masuk ke bagian materinya pertama, kemudian nanti pilih yang ini di next saja. Pilih atau nomor 1. Nah, inilah nanti akan kita buat mind map di sini. Nah, mind mapnya seperti apa? Nanti mind mapnya teman-teman bisa tambahkan ini, diklik aja biasa seperti biasa. Diklik 2 kali, nanti bisa dihapus. Kemudian pilih misalnya kita kasih nama Fast Clicker. Kemudian kalau untuk menambah node-nya atau menambah bagannya, itu kita klik tombol plus ini. Nah, misalnya ini something 1. Nah, kita ingin nambah lagi, klik lagi di bagian bawahnya. Nah, ini bisa ke kanan nambah juga ya. Nah, ini juga bisa nambah, ini juga misalnya kok ada lagi tambahan lagi, bisa ditambah lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bagaimana plannernya? Nah, kita kembali lagi ke bagian ini, Mister hapus dulu. Oke, Mister hapus. Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya. Nah, inilah planner yang nanti teman-teman pakai untuk membuat atau membangun alur dari si game Fast Clicker-nya. Nah, silakan disalin dulu di dalam Pygame Fast Clicker perencanaannya. Diketikkan seperti yang tadi Mister contohkan. Mister akan coba kasih waktu 5 menit ya, cukup ya, mungkin ya. Silakan diketikkan ini semua, klik cepat nama gamenya, kemudian yang bagian kuningnya ini ada 2, formalisasi dan fungsional, tambah lagi node-nya dan seterusnya sampai ke bagian akhir. Apakah sudah cukup jelas instruksinya? Aman semuanya? Bisa mengikuti? Maaf Mister gimana? Jadi teman-teman sekarang masuk ke bagian modul 5 pelajaran ketiganya, ke sini. Oh, tadi mana modul 5-nya? Kok punya Mister hilang lagi? Oh, ini dia ada ketemu. Nah, masuk ke bagian modul 5. Teman-teman sekarang masuk ke bagian yang nomor 4. Yang lesson 3 ya, teman-teman ya. Yang lesson 3 masuk ke nomor 4. Nanti munculnya akan seperti yang tadi Mister contohkan, seperti ini. Nah, ini. Teman-teman nanti klik 2 kali aja di sini. Kalau teman-teman awalnya kan pakai munculnya gini ya, bentar, Mister refresh dulu. New element pertama tulisannya. Nah, ini. Punya saya kok beda ya Mister, maaf. Oh, beda. Gimana Iya, coba? nongolnya di PPT apa? Punya saya nge-like. Coba di share screen. Yang beda tampilan Mister atau course-nya Hisham? Punya saya Mister. Oh, punya Hisham. Tampilan di apa namanya? Zoom ya. Oke, coba di share screen dulu. Ini tulisan new elemennya tapi muncul ya di tempat Hisham ya? Di tempat Hisham muncul nggak? Yang teman-teman yang lain ini Muncul di... Mister. Hah? Muncul. Muncul ya? Maksudnya Oke. ini Mister yang ngomong di Zoom ya, di Zoom ya. Di zoomnya. Emang lagi nongolin bagian ini ya Mister, PPT-nya. Halamannya. Sebentar. Sekarang Mister ada di ini, di course-nya sebenarnya, bukan di PPT-nya. Wah, datar. Jangan-jangan Iya, nge-lag tapi lagi. nongolnya di saya PPT-nya. PPT ya? Iya, makanya. Bentar. Abel, Denish, Juno, dan Yumna gimana? Munculnya di tempatnya apa nih? Di bagian code new elemennya atau di bagian PPT-nya? Elemennya. Nah, di Iya, elemennya. Di elemen ya? New element Mister. Oke.
Coba ini Hisham log out kemudian login lagi. Oke, Mister. Takutnya ini ada permasalahan di jaringan. Oke. Nah, teman-teman lanjutkan ya. Mister akan balik lagi ke bagian ini, ke bagian PowerPoint-nya. Nah, silakan dibuat seperti ini. Mister kasih waktu sekitar 5 menit ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan bagaimana alurnya untuk Udah, membuat Mister. flash speaker. Udah ya. Sekarang Mister berubah ke PowerPoint. Tampilannya dari punyanya Hisham sama? Sama, Mister. Sama ya. Iya. Oke. Untuk pembuatan elemennya tadi udah clear? Atau Mister mau contohkan lagi? Boleh contohkan lagi, Mister. Saya Contohkan nggak lagi. kelihatan ya. Oke. Mister kembali lagi sebentar ya teman-teman ya. Jadi Mister balik lagi ke sini. Apakah sudah muncul tampilan new elemennya Mister? Sudah, Mister. Sudah. Oke, sip. Nah, sekarang kalau mau membuat mind map, pertama kan kita tentukan judulnya dulu ya. Ini klik 2 kali aja. Klik 2 kali. Nah, dihapus. Misalnya kita buat namanya fast clicker atau clicker cepat boleh, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Nanti untuk menambah node pilih yang tanda plus ini Hisham. Misalnya apa tadi? Fungsional ya. Fungsional. Kalau ingin nambah node lagi, setelah ini, setelah yang kuning ya maksudnya ya, arahkan ke bagian kuning, hover ke sini, pilih yang tanda plus lagi. Dan seterusnya. Misalnya ini 1, tambah lagi 2, dan seterusnya bisa. Nah, kalau kita ingin buat percabangannya, ini kan kuning di sini ya, yang bagian warna kuning. Berarti kita cabangnya di sini buatnya. Nah, ini formalisasi. Jadi setiap percabangan yang akan ditambahkan itu kalau dia di bagian belakangnya maka dia akan nambah terus ke kanan. Tapi kalau di tempat yang sama seperti ini fungsional, kita tambahkan lagi di sini kita plus maka dia akan bentuk kayak branch gitu. Ya, kebayang ya sampai sini? Iya, Aman? Mister. Nah, oke. Nah, Iya. sekarang kita balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Silahkan buat dulu mind map seperti ini. Mister kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Tadi Hisham agak ini ya, belum belum sempat ketik mungkin ya. Jadi Mister akan lanjutkan lagi materinya di 732. Nah, silakan buat mind map-nya seperti ini. Nanti kita akan bahas maksud dari mind map ini apa. Sembari Mister mau coba cek progresnya dulu. Mister, Yes, gimana Denish? setelah bikin mind mappingnya, bisa lanjut? Oh, sudah selesai mind mapnya untuk yang Denish. Iya, Oke. Sebenarnya lanjutannya ini langsung ke arah bagaimana pembuatan gamenya Denish. Jadi tunggu sebentar ya, kita tunggu teman-temannya dulu. Nanti kita akan coba masuk ke dalam code-nya. Tapi kalau Dennis mau lihat dulu di bagian course-nya yang nanti kita mau masuk ke bagian code-nya, itu ada di bagian nomor 5. Silahkan diklik aja nomor 5, nggak apa-apa. Dibaca dulu tas panelnya. Di situ nanti akan ada beberapa petunjuk terkait dengan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat game Fast Clicker dengan menggunakan modul Pygame. Gak apa-apa deh, silahkan dulu. Oke. Oke, Abel, Juno, Hisham, Yumna. Oke, bentar, Mister mau coba cek dulu.
Oke, 73. Oke, 1 menit lagi. Coba Mister cek dulu. F5. Oke, good. Mantap. Abel udah mau kelar. Dennis sudah, Juno. Oke, mantap. Sekarang yang terakhir. Yumna dulu. Oke, Yumna masih ke bagian fungsional. Isyam. Oke, masuk ke formalisasi. Oke, dikit lagi ya. Kita tunggu. Nah, sembari kita menunggu teman-temannya yang tinggal dikit lagi nih. Tadi Mister udah lihat udah masuk ke bagian stepnya yang kedua. Jadi main map ini Mister mau coba jelaskan sedikit aja terkait dengan bagaimana alur dari si game clicker itu. Jadi pertama kita lakukan inisialisasi atau di sini bahasa Indonesia jadi formalisasi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita buat kartu sprite-nya dulu. Jadi di dalam Pygame nanti kita menyebut seluruh apa yang kita buat itu sebagai sprite. Entah itu kotak, lingkaran, outline, dan sebagainya. Tulisan itu adalah sprite. Nah, di mana sprite ini nanti sesuai dengan alur ini akan berbentuk yang pertama persegi panjang, yang kedua berbentuk tulisan. Dipakai prasasti namanya. Berbentuk tulisan atau teks. Jadi ada dua nanti secara umum. Ada bentuk persegi panjang, persegi, yang bisa nanti kita buat jadi pinggiran atau jadi kotaknya yang ada di dalamnya. Atau satu lagi yang berbentuk tulisan atau label. Nah, setelah itu ada juga yang nanti dari formalisasi ini atau inisialisasi ini kita akan membuat suatu penghitung statistik. Yang poin tadi itu, ada poin sama ada waktu. Hitung mundur. 0, 1, 2, hitung maju ya. Sampai 10 detik baru nanti dia akan time out. Kemudian ada poin juga yang di sebelah kanan. Jadi untuk yang penghitungan statistik itu ada dua, ada waktu dan poin. Nah, yang terakhir inisialisasi terkait dengan bagaimana tampilannya ketika dia tuh menang dan ketika dia tuh kalah. Kalau tadi di PowerPoint kan ada tampilan ketika dia kalah ya. Pada saat dia udah mencapai 10 detik tapi poinnya belum 5. Nah, jadi munculnya time is up. Nih, misalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau merubah tulisan itu pakai versinya teman-teman, boleh banget, gak ada masalah. Nah, yang kedua adalah terkait dengan yang menang. Kalau menang, jadi di sini munculnya kamu menang, misalnya seperti itu. Tulisan aja. Tapi kalau teman-teman ingin pakai tulisan yang lain, silahkan. Kalau di sini kan time is up pakai bahasa Inggris ya. Mau dibuat kemenangannya juga mau pakai bahasa Inggris, Mister. Boleh banget, silahkan. Jadi 3 hal ini yang nanti kita akan coba setup di awal, Pak, sebelum kita nanti akan bergerak ke bagian fungsional. Nah, untuk di 3 hal ini nanti kita gak akan semuanya langsung kita habiskan di bagian kondisi menang kalahnya, tapi nanti kita akan coba parsial. Jadi di sini formalisasi sebagian, fungsional juga sebagian. Di mana nanti formalisasi ini yang akan kita fungsionalkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, yaitu di kartu sprite-nya nanti. Nah, fungsionalnya apa? Fungsional itu adalah bagaimana kita setup interaksi pada saat kita klik di bagian si kartunya. Karena kan tadi kan di bagian PowerPoint teman-teman lihat ada tulisan klik yang bergerak gitu ya. Nanti kita misinya adalah mengklik tulisan klik itu. Kalau kita pas di tulisan klik, maka kita akan dapat poin 1 dan warnanya hijau. Tapi kalau dia misalnya tidak pas kliknya pindah, kita klik klik kotak yang tidak ada tulisan klik, maka dia akan berwarna merah dan mengurangi poin kita. Ya, berwarna merah dan mengurangi poin kita. Kalau tadi yang warna hijau itu dia akan nambah poin kita dan warnanya hijau. Nah, selain itu juga ada yang nanti yang namanya ini yang kedua tadi yang Mister jelaskan ya. Terkait dengan ketika dia kartunya kosong yang tidak ada tulisan kliknya yang tadi Mister sampaikan. Satunya tadi warna merah, satunya warna hijau. Satunya lagi
Kalau yang warna hijau itu dia nambahin poin, maksudnya tambahkan titik ini adalah nambahkan poin. Kalau dia was warna merah atau dia nggak pas tulisan kliknya, maka dia akan mengurangi poinnya. Nah, kira-kira dari mind map yang udah Mister sampaikan tadi, cara bacanya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah clear semua nggak mengenai alur, gambaran alurnya dulu? Kalau implementasi code-nya nanti kita akan bahas satu persatu. Biar nggak bingung, kita akan mulai dari yang paling kecil nanti. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Masih bisa mengikuti? Coba Mister cek dulu untuk Hisham dan Yumna. Apakah sudah clear untuk elemennya? Oke, nice. Hisham sudah. Sekarang yang Yumna. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan coba lanjutkan materinya. Jadi di sini kita akan coba menghadirkan ini semua. Yang di bagian kotak warna ungu ya. Kita akan coba buat kartu sprite-nya. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara kita menggunakan Pygame untuk membuat yang tadi Mister sampaikan namanya sprite. Nah, ini tadi udah kita coba bahas ya terkait dengan kelas. Kita sudah review, kemudian warisan. Jadi setiap warisan itu akan selalu defaultnya mendapatkan seluruh properti dan seluruh metode. Kecuali kalau dia ingin membuat properti baru di dalam kelasnya, maka dia perlu membuat super kelas. Sehingga seluruh propertinya dipakai dulu, diambil dulu semuanya, dipastikan diambil, kemudian ditambahkan satu properti baru di dalam kelas turunannya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti code-nya. Jadi kita panggil super kelasnya, panggil init untuk mendapatkan seluruh properti yang ada di dalam parent kelasnya dengan memanggil konstruktornya. Kemudian kalau kita ingin nambahin satu lagi nilai di dalam kelas turunan kita tambahkan lagi koma di sini, koma nilai yang diinginkan. Sama seperti komanya yang di bagian initnya ya, init yang bagian atasnya, bukan di bagian supernya, tapi di bagian punyanya initnya inheritance kelasnya atau apa ini namanya, kelas turunannya. Kita tambahkan satu parameter atau satu properti di dalam konstruktornya. Oke, ini list yang kemarin kita sempat bahas juga. Kita membuat list dengan menggunakan kurung buka kurung tutup untuk inisialisasinya, dan untuk mengaksesnya kita bisa gunakan index. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam bagaimana kita membuat gamenya. Nah, kita mulai dari apa itu Pygame. Jadi Pygame ini adalah salah satu perpustakaan atau salah satu modul yang akan kita pakai untuk membuat Pygame fast clicker ini. Mister akan coba berpindah ya dari satu PowerPoint ke ke code-nya secara simultan. Mister close dulu yang di bagian elemennya, kemudian sekarang Mister masuk ke sini. Oke. Semoga sudah kembali ke code-nya ya. Sekarang Mister masuk ke code-nya, apakah ada yang tampilannya belum berubah? Kalau nggak ada, raise hand supaya Mister tahu. Oke, nggak ada ya, aman ya. Hisham gimana? Masih di PowerPoint? Enggak, Mister, aman. Oh, aman ya. Oke, sip. Aduh, deg-degan Mister. Kirain masih trouble nih di Mister. Oke, berarti aman ya. Nah, sekarang Mister ini hapus dulu ya. Ini yang tadi kita contohkan. Mister hapus dulu. Nah, ini Mister refresh. Setelah Mister hapus, Mister refresh. Sekarang teman-teman, kalau Mister menggunakan track ya, supaya kita bisa ngulang dari awal lagi, teman-teman masuk ke dalam course-nya dulu. Masuk ke bagian nomor 5, Pygame Fast Clicker. Nanti munculnya akan sama seperti punya Mister seperti ini. Masih kosongan. Dan inilah contoh yang akan kita pakai. Di sebelah kanan tas panelnya, ini contohnya sama seperti yang di PowerPoint tadi ya. Cara main gamenya, aturan gamenya, dapat poinnya, bagaimana kondisi menang kalahnya, dan sebagainya. Tapi ini hasil akhirnya nanti. Nah, apa yang kita lakukan sekarang, dimulai dari nomor 1 ini. Nomor 1 ini dan sebagian dari yang punyanya nomor 2. Yaitu di bagian nomor 1-nya ini. Menampilkan label klik pada kartu acak, catat bahwa tampilan sementara ini dari label pada semua kartu harus dihapus. Jadi ini nanti akan membuat kliknya itu bergerak seperti ini.
tapi belum bisa diklik. Nah, ini kan kalau ini kan contohnya udah bisa diklik ya. Nanti kita akan batasi sampai ke bagian nomor 1 aja. Oke, sekarang masuk ke bagian nomor 1 dulu. Apa yang harus kita lakukan di sini? Sebenarnya udah ada kalimat-kalimat step by stepnya. Selain kita tadi udah menyusun new elemen di bagian perencanaan, di sini juga dibantu oleh task panelnya. Yang pertama membuat scene game dengan dimensi 500 kali 500. Oke. Ini akan kita lakukan pertama kali. Nah, untuk membuat scene game ini kita butuh yang namanya modul. Modul apa? Modul Pygame. Berarti kita pertama lakukan import dulu. Import Pygame. Kita mulai code-nya ya. Mister akan secara simultan kembali ke PowerPoint, kemudian ke scene lagi supaya teman-teman kebayang apa yang Mister lakukan di sini. Melakukan import Pygame. Oke, clear. Yang pertama, maka setelah kita melakukan import Pygame, berarti Pygame sudah siap digunakan. Tapi untuk mulai menggunakan seluruh kelas, fungsi, dan properti yang lain-lain, kita perlu yang namanya inisiasi Pygame. Bagaimana cara inisiasinya? Mister kembali ke PowerPoint. Nah, ini import Pygame udah kita lakukan. Kemudian kita ingin membuat suatu hal yang mendasar dulu di bagian Pygame-nya, yaitu layarnya, sprite-nya, dan sebagainya. Dimulai dari yang pertama adalah window-nya dulu. Jendelanya. Jendelanya itu yang warna biru ini ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai dari jendelanya dulu. Warnanya biru. Kalau teman-teman punya warna lain silakan, gak apa. Ini bebas kalau warnanya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pembagian scene-nya. Nah, ini dia. Kita akan coba mulai dari pembuatan background di belakangnya tadi. Jadi, step by step. Ingat, untuk di Pygame, mulai koordinatnya itu dari titik 0,0-nya itu pojok kiri atas. Bukan kalau kita belajar koordinat ada di tengah-tengah. Enggak ya. Tapi di pojok kiri atas ini. 0,0. Dan dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin positif. Ke bawah pun juga sama. Semakin ke bawah, maka nilainya semakin positif. Jadi kalau ini X-nya itu yang sebelah kiri, kalau semakin ke kanan 200, maka dia akan semakin ke kanan posisinya. Kalau dia mau dikebawahin, tambahkan misalnya 100, maka dia akan 200 ke kanan, 100 ke bawah. Jadi pembacanya kayak gitu ya, untuk yang Pygame. Jadi setiap modul itu punya aturan masing-masing. Oke, nah sekarang kita misalnya mau buat layarnya itu 500 kali 500, sama seperti yang ada di sini, yang diperintahkan oleh di task panelnya. Ukuran dimensinya 500 kali 500. 500 itu X-nya, Y-nya itu 500 juga. Kalau di ukuran window berarti width dan height, lebar dan tinggi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Mister kembali lagi ke PowerPoint supaya lebih kebayang lagi. Kalau di sini ada ilustrasinya nih. Nah, bagaimana cara buatnya? Pertama kita harus menggunakan inisiasi Pygame-nya. Pygame.init. Kita pakai itu dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita define window, atau di sini kita menggunakan bahasa Indonesia jendela. Boleh kalimatnya apapun. Kalau di contoh selanjutnya kan kita masih menggunakan window ya. Boleh pakai jendela, boleh pakai window. Kita pakai yang window aja ya biar lebih enak untuk ininya, untuk membayangkannya. Kalau aplikasi kan ada window-nya tuh. Nah, kita pakai window istilahnya biar teman-teman juga nggak terlalu bingung dengan kalimat bahasa Indonesianya, jadi lebih enak. Sekarang kita buat dulu Pygame initnya ya. Pygame initnya ditaruh di mana? Ditaruh di bagian mulai main code-nya. Jadi di sini di baris ketiga kita initiate dulu pygame.init. Nah, selanjutnya apa? Kita mulai untuk membuat dimensinya. Nah, tadi dimensinya tadi kalau kita lihat kita bisa menggunakan dimensinya itu adalah fungsinya pygame.display.setMode. Dengan kita menginisiasikan ke suatu objek tertentu. Misalnya kita kasih nama window. Jadi, kita kasih nama dulu. Kita kasih nama variabel window sama dengan Pygame. Nama modulnya. Kemudian kita panggil fungsi display. Setelah itu kita set untuk di bagian ukurannya. Ukurannya tadi yang diminta berapa? Sesuai dengan ini ya. 500 kali 500. Bentuknya tapel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tambahkan lagi dalam kurung 500, 500. 500 kelebihan. Jadi ada tanda kurungnya lagi. Kurungnya double. Bukan seperti ini. 500, 500. Bukan seperti ini. Karena set mode hanya menerima satu argumen tapel.
untuk menentukan size-nya. Oke, Mister kembalikan ke posisi awal. Jadi dalam kurung 500 kali koma 500. Itu untuk mendapatkan window-nya. Ukurannya udah kita define, kemudian warnanya sekarang. Nah, untuk memasang warnanya, kita bisa gunakan fungsi fill. Nah, Mister akan balik lagi ke sini. Tadi ya, ada fill di sini. Window fill kemudian warnanya. Nah, warnanya ini sama juga, pakai kurung buka, kurung tutup. Jadi kurungnya ada dua. Window fill, kemudian kurung buka, kemudian kurung buka lagi, untuk kurung tutupnya juga ada 2 kali. Untuk memberikan warna. Nah, warna-warnanya teman-teman bisa ambil di sini. Mister kembali ke sini. Di bagian bawah tipsnya itu ada beberapa warna untuk palet RGB. Jadi kodenya itu merupakan kombinasi 3 angka. Paling tinggi 255, paling rendah 0. Teman-teman boleh ambil di sekitar sini. Misalnya Mister copy aja dulu ya. Mister ambil copy semuanya, Mister taruh dulu di sini. Taruh di bagian atas. Oke. Jadi nanti Mister kalau mau butuh warna merah, tinggal masukkan aja nama variabelnya. Hijau, biru, dan sebagainya. Nah, misalnya ini nanti Mister mau buat window dot fill. Fillnya Mister mau pakai yang warna hijau muda deh. Copy, taruh sini. Kalau teman-teman pengen pakai warna yang lain, silahkan. Nggak ada masalah. Jadi ini sudah membuat nanti backgroundnya akan berwarna hijau muda. Nah, sekarang kita coba running. Apakah ini cukup untuk membuat warnanya jadi selesai? Jadi muncul di sini. Oke, lihat ya. Ini Mister klik ya, play ya. Apakah sudah muncul di code-nya ya? Oke, udah benar di code-nya. Mister lihat, klik play. Terlihat ngeblink nggak di sini? Lihat. Tuh. Merah kemudian langsung jadi biru lagi. Itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mendefine atau melakukan update gambarnya. Sehingga dia kelihatannya cuman ngeblink, nggak ada warna yang muncul. Nah, bagaimana cara untuk mengupdate gambarnya setelah kita udah set up window-nya? Caranya dengan seperti sebentar. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini untuk warna RGB-nya ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dengan cara kita buat loop. Nah, ini alurnya. Jadi setelah kita menampilkan latar belakang, kita masukkan ke dalam loopnya supaya dia menampilkan secara berulang. Jadi nanti akan ada while loop game yang akan kita pakai untuk menampilkan gambar-gambar secara berulang-ulang. Sekarang kita mau menampilkan hanya latar belakangnya dulu. Kita buat sederhana. Alurnya seperti ini. Masuk ke dalam loopnya, kemudian mengulang scene-nya dengan cara mengupdate datanya. Setelah selesai, misalnya sudah selesai, maka dia terus akan mengulang sampai gamenya itu sudah tidak dianggap berjalan lagi. Alias ketika kita stop di sini, pakai tombol merah yang ada di sebelah kanan itu, maka dia akan mematikan program dan berhenti. Nggak akan lagi melakukan looping. Kebayang ya dari alurnya di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk alur di sini? Jadi code kita ini belum komplit ya, belum komplit. Ini masih kita mendefine saja. Belum sampai bisa menampilkan. Kenapa? Karena tidak ada update-nya. Belum ada update-nya. Update display-nya belum muncul nih. Nah, sekarang Mister kembali ke sini. Ini alurnya nanti akan kita pakai. Belum ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti semuanya? Masih bisa. Masih ya? Oke, nice. Sekarang Mister lanjut. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk melakukan beberapa update gambar. Kita udah menggunakan 2 metode yang ada di sini. Penentuan window, kemudian kita gunakan fill untuk fungsinya mendapatkan warna. Ini yang akan kita pakai untuk mengupdate displaynya. Oke ya, kita buat satu persatu dulu. Kita update dulu. Kita jangan menggunakan for dulu, kita langsung coba update. Supaya terlihat dulu hasilnya. Pygame display.update. Nah, saat update ini, sebentar, Mister belum kembali ya. Jadi ini ada pygame display.update ya. Saat ini Mister implementasikan ke dalam code ini, maka si sistem akan melakukan update sesuai dengan definisi kita di atas.
yaitu windownya ukuran 500 ke 500 dan warnanya hijau muda. Nah, sekarang kita coba running. Nah, udah berubah ya. Sesimpel itu. Jadi untuk Pygame ini wajib ada yang namanya display update. For itu berarti untuk apa, Mister? Kalau cuma warnanya hijau doang. Nanti pada saat kita menggunakan animasi, kita akan menggunakan for loop untuk merubah itu. Bayangannya bagaimana? Kenapa kok kita butuh pengulangan? Teman-teman pernah lihat film kartun? Pasti udah sering nonton anime juga. Itu kan sebenarnya kan dari kumpulan gambar yang digerakkan secara cepat dengan menggunakan sistem. Sama, game juga seperti itu. Sebenarnya itu gambarnya itu cuma satu. Cuman dia digerakkan terus dengan menggunakan koordinat. Misalnya X ke kanan, Y-nya ke bawah. Jadi seakan-akan dia bergerak maju, mundur, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Sama konsepnya seperti itu. Menggunakan apa? Ya ini, display update. Jadi setiap apa yang terjadi dalam perulangan diupdate terus oleh sistem. Itulah fungsi dari si while loop-nya tadi. Dimana while loop-nya itu tidak terbatas. Unlimited, kecuali ketemu kondisi tertentu. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti yang pertama, kita sudah berhasil untuk membuat yang bagian dimensi 500 x 500 dan menampilkannya. Nah, sekarang yang kedua nih, kita mau membuat timer game dengan menggunakan perintah pygame.time.clock. Jadi kita gunakan kelas clock untuk mendapatkan timer yang nantinya akan kita jadikan jadi FPS. Kita balik nih ke PowerPoint. Nah, ini kita initiate di bawah ini jam sama dengan pygame.time.clock. Misalnya kita buat sama seperti ini ya, jam sama dengan Pygame. Kemudian kita buat nanti clocknya, kita buat ini aja ya, konsisten ya. Kita kan tadi gunakan bahasa Inggris, jadi jamnya ini kita buat jadi clock huruf kecil seperti ini, sama dengan pygame.time.clock, C-nya huruf besar karena ini kelas yang akan kita akses. Kemudian kita buat fungsi tick untuk memasang refresh rate FPS-nya. Nah, kita masuk sini lagi, kita kembali ke code-nya. Jadi di bawah ini sebelum kita masuk ke bagian Pygame display update-nya, kita tambahkan clock sama dengan Pygame dot time dot clock pakai huruf besar ya, C-nya. Oke. Kemudian di sini kita pasang untuk clock-nya, misalnya tick-nya itu adalah FPS-nya 40 frame per second. Frame itu artinya gambar. Jadi dia akan mengulang 40 frame per detik. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ini yang nomor 2 ini akan membuat gamenya itu gambarnya akan diulang-ulang terus oleh sistem sebanyak 40 kali dalam setiap perulangan. Jadi seakan-akan kayak bergerak gitu efeknya. Oke, nomor 2 udah aman ya. Jadi kita udah buat clock tick-nya, kemudian Pygame display update-nya. Nah, tadi kalau kita kembali ke bagian PowerPoint di sini, sebelumnya kita akan membuat menjadi game loop. Jadi ini nanti kita akan pasang di dalam game loop. Yang mengulang scene itu adalah yang update tadi, kemudian mengulang scene itu adalah yang frame rate per second tadi, kemudian setiap scene yang diulang kita update scene-nya. Jadi nanti kita masukkan clock tick-nya ini di dalam dan Pygame update-nya ini dalam while loop. Kita masukkan while true. Kemudian ini kita masukkan satu tab. Jadi masuk di dalam body code-nya while true. Clock tick dan Pygame display update. Sampai sini clear? Aman ya? Nah, kalau kita ikutin aturan yang ada di dalam sebelum masuk ke code-nya ya. Astagfirullah. Nah, ini dia. Aduh, bisa ulangi dulu. Nah, jadi awalnya kan seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam while loop kita. While true. Kemudian ini kita masukkan satu tab ke dalam while loop kita. Nah, kalau kita ikuti yang bagian loop-nya, di bagian alurnya di PowerPoint-nya, di sini yang akan kita lakukan adalah mengulang scene dulu. Mengulang scene dulu berarti kita melakukan update dulu. Baru setelah update, kita ulang frame rate per second-nya. Supaya ada jeda. Jadi nggak membuat si aplikasinya ini not responding. Karena kalau sistem tanpa jeda,
itu kecepatannya luar biasa. Sehingga sistemnya pun akan membuat jadi error. Jangan dicoba untuk langsung di running, karena nanti akan membuat jadi teman-teman ngehang ininya, webnya. Sebelum ada kliknya. Mana tadi Mister punya Mister? Baik. Nah, sebelum ada ticknya ini, jangan dicoba langsung di running ya. Jadi jangan mencoba langsung running dari while true ini sebelum ada clock ticknya. Nah, ini clock ticknya kita turunkan ke bawah, karena dia dilakukan setelah mengupdate display. Nah, kalau seperti ini, teman-teman running itu udah aman. Mister coba dulu yang punya Mister ya. Lihat. Nah, lihat ini hidup sampai kita matikan. Dia looping terus nih. Kenapa? Karena ini kan nggak mati nih ya. Tetap jalan ya. Nih, lihat. Cannot edit in read only editor. Karena dia masih jalan aplikasinya. Kalau kita ingin menghentikan, ini di stop. Nah, dia akan kembali putih. Karena tidak ada lagi ya display yang harus diupdate. Window-nya juga kembali seperti normal, seperti biasa. Sampai sini clear ya? Sekali lagi, teman-teman jangan menghilangkan ini pada saat mau running. Kalau ini hilang, ngehang pasti. Webnya yang ngehang. Teman-teman mau nggak mau harus close. Oke? Aman sampai sini? Bisa mengikuti ya? Jangan menghilangkan clock tick-nya. Mister kembali ke bagian code-nya. Kalau ada yang ketinggalan, silakan disalin dulu. Jadi Mister menambahkan yang ada di tips, merah warna-warnanya, sehingga nanti kita lebih mudah mengaksesnya. Sama menambahkan clock dan while loop-nya. Aman sampai sini? Clear? Ini nanti akan menampilkan window saja. Masih window. Belum yang lain. Misi kita adalah seperti ini. Menampilkan 4 tulisan 4 kotak. Di mana kotak ini isinya ada tulisan klik. Oke, clear ya? Untuk yang bagian 1 dan 2 clear. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian pembuatan area. Kelas areanya seperti apa? Mister kembali ke PowerPoint. Jadi pembuatan kelasnya sama ya. Kita akan membuat kelas seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Inilah alurnya nanti. Penyambungan modul Pygame sudah. Membuat objek scene-nya terkait dengan window-nya tadi sudah. Mengisi scene dengan warna yang pakai fill tadi. Sudah. Timer game juga udah oke. Loop gamenya, memasang frame rate per second-nya juga sudah kita lakukan. Dan memperbarui scene-nya. Tadi udah kita lakukan dalam code kita. Inilah alur yang udah kita pakai. Yang udah kita selesaikan sampai sekarang ini. Jadi kalau teman-teman mau rubah jadi warna biru seperti yang ada di dalam PowerPoint juga boleh, silakan. Kalau tadi Mister gunakan warna hijau yang ada di dalam tipsnya ya, boleh. Silakan diganti juga boleh. Bereksperimen dengan angka-angka di dalamnya ini juga boleh. Maksimal 255 ya, teman-teman ya. Oke, nah ini alur flowchart-nya udah kita lakukan semuanya, display update-nya. Nah ini ya, Mister tadi melakukan sama display update-nya dulu, kemudian baru direpetisi. Nah sekarang yang kedua, kita akan mencoba untuk membuat kelas area tadi ya. Ada area dan ada teks. Yang prasasti tadi itu maksudnya teks. Kalau teman-teman lihat yang di elemen pas perencanaan itu, prasasti itu adalah teks. Oke, kita akan buat area untuk kelas dulu. Nah, ini ada beberapa kelas area yang kita ibaratkan, misalnya ada gambar, kemudian ada area yang akan mengikuti gambar tersebut, di mana bentuknya segi 4. Kalau sekarang kita akan buat areanya segi 4 dengan menggunakan fungsi rect. Oke, bagaimana kita membuatnya? Tadi udah kita lakukan Pygame init, sekarang kita mau buat kelasnya berdasarkan informasi yang ada di sini. Jadi nanti isi kelasnya itu adalah rect itu sendiri. Kita buat dengan menggunakan fungsi rect dalam Pygame. Kemudian kita akan gambar kotaknya sesuai dengan warna dan ketentuan kita. Oke ya, jadi ini fungsinya. Kemudian ini fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk menggambar rectangle-nya. Kemudian nanti diimplementasikan ke dalam sistem, dimunculkan ke dalam gamenya dengan menggunakan fungsi draw. Kemudian yang untuk ini di bagian font-nya itu adalah di bagian tulisannya tadi, kliknya. Jadi pertama kita harus render buat fontnya, kemudian kita render tulisannya dengan menggunakan fungsi render.
Jadi main font ini nanti akan menjadi objek yang nanti kita akan render ke dalam bentuk teks. Nah, untuk nampilannya pakai bleed. Kalau yang tadi pakai draw rectangle-nya, kalau sekarang yang tulisan pakai bleed. Ya, ini teorinya seperti ini. Nah, sebentar, Mister izin dulu sebentar. Oke, sorry ya, tadi Mister izin sebentar. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagaimana implementasi kelasnya. Nah, kelasnya seperti ini. Kelasnya yang akan kita buat yang pertama adalah konstruktor, di mana konstruktor itu nanti akan kita gunakan fungsi rect. Fungsi rect yang ada di sini ya. Ini, fungsi rect kita akan pakai. Kemudian, apalagi mewarnai. Menggunakan apa mewarnai tadi segi empatnya? Bisa kita gunakan dengan menggunakan fill. Jadi kita bisa pakai fill untuk mewarnai dari sisi bentuk kotaknya. Jadi kartunya tadi yang warna kuning tadi, yang warna klik itu tadi, kita bisa gunakan fungsi fill untuk mendapatkan warnanya. Kemudian metodenya itu yang pertama adalah mendefine warna. Kemudian kita assign ke dalam properti warna kita yang ada di sini, warna isi segi empatnya. Kemudian menggambar segi empat dengan menggunakan draw yang tadi ada di sini, draw rect. Kita akan buat sebagai metodenya. Kemudian yang terakhir adalah membuat frame. Frame-nya itu yang sebelah yang ada warna ungu di sebelah pinggirnya. Nah, itu kita akan buat di situ. Kita buat outline istilahnya ya. Nah, kita buat berdasarkan apa yang ada di sini. Alur kelas areanya seperti apa. Nah, sekarang Mister akan coba masuk ke dalam bagaimana sih implementasi code-nya. Mister akan mulai dari pembentukan kelas areanya ya. Jadi, bentuknya kita masih seperti ini code-nya. Nah, sekarang Mister akan buat kelas areanya. Oh, sebentar, Mister stop dulu. Tadi belum di stop ya. Oke. Mister akan buat di bawahnya import pygame. Oke. Kita akan buat kelas area terlebih dahulu. Kita define kelas area. Kemudian karena ini parent class, kita nggak butuh argumen di dalam kelas kita. Kemudian kita define konstruktornya. Tadi konstruktornya yang diminta adalah dengan menggunakan properti rect dan warna. Warnanya nanti akan kita pakai sebagai isi dari si rect-nya tadi. Kita buat konstruktor self yang pastinya. Kemudian kita buat rect-nya tadi. Karena ini menjadi properti, maka kita buat self.rect. Karena menjadi properti ya. Kalau tadi kan di contohnya hanya rect seperti ini ya. Karena dia asumsinya variabel awalnya. Karena kita kebutuhannya itu adalah menjadi properti dalam kelas area, maka kita perlu nambahkan self.rect. Setelah itu kita define self.rect-nya itu apa sih? Pygame.rect yang tadi di dalam PowerPoint tadi ya dicontohkan. Kita butuh objek rect untuk menggambarkan bentuk rectangle-nya, di mana argumennya itu terdiri dari posisinya x, y, x itu horizontal, y itu vertikal, kemudian lebar dan tingginya, width,
Kita kasih nama misalnya width, height. Jadi ada posisi, XY, lebar, dan tingginya. Oke. Nah, ini menjadi parameter di dalam konstruktornya. X, Y, width, width, height. Karena kan ini variabel lokalnya dari si properti ya, yang akan kita assign ke dalam properti rect, sehingga kita butuh parameter di sini. Nah, kalau kita ingin membuat defaultnya, misalnya kita buat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, boleh. Nah, karena kita ini asumsinya misalnya ini adalah suatu hal yang wajib diisi X sama Y-nya, supaya nanti tergenerate-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka Mister asumsikan ini sesuatu yang wajib, jadi tidak ada nilai defaultnya. Kemudian setelah itu kita buat self property warna lagi. Yang tadi di sini ada keterangannya nomor 3 ya. Membuat kelas area, bidang kelas segi 4, dan warna latar belakang. Kita buat aja self. Misalnya kita buat beda ya ininya, istilahnya. Kita buat pakai bahasa Indonesia, nanti di sini biar terbayang sama dengan warna. Berarti ini nanti kita akan gunakan sebagai parameter warna. Mister mau pakai color, ntar takutnya ada properti color juga nih di Pygame-nya. Jadi kita lebih amannya kita coba parafrase aja ya, jadi warna gitu. Oke, jadi aman ya sekarang. Untuk yang konstruktornya segi 4 dan warna latar sudah tersedia di sini. Sekarang metode kelasnya itu yang pertama adalah mengatur warna, mengisi dengan warna, dan mengatur garis luarnya. Garis luar itu yang ini, yang warna biru ini ya kalau di sini. Nah, kalau kotak kuningnya ini adalah yang kotak di dalamnya. Nah, sekarang kita lakukan yang metode yang pertama terlebih dahulu. Terkait dengan atur warna. Misalnya kita buat def color. Nah, ini supaya berbeda karena kita mau mengatur warna properti ini ya. Self.warnanya mau kita atur di sini. Kalau kita menggunakan properti yang sama, nama yang sama dengan properti, maka akan terjadi crash. Maka kita buat misalnya color supaya nggak keluar dari maksud yang akan kita tanamkan di dalam metode kita ini. Kemudian self, belum, nanti kita akan tahu parameternya setelah kita butuh apa di sini. Nah, di sini kita mau setup ini maksudnya self warnanya itu supaya kita bisa sesuai dengan apa yang kita define pada saat kita melakukan dynamic perubahan, dynamic change. Jadi misalnya di sini Mister buat self.warna itu merupakan definisi dari warna baru, new color misalnya. Nah, jadi di sini karena menjadi satu variabel lokal yang akan mendefine properti, maka kita butuh seperti biasa parameternya juga. Jadi untuk setup warna, atur warna sudah selesai di bagian def colornya. Sekarang lanjut ke bagian def isi dengan warna. Kita bisa buat def fill supaya mirip seperti fungsi yang tadi kita pakai pada saat kita melakukan fill di window. Nah, ini ya, supaya kebayang sama ya. Kemudian kita buat self. Apa gunanya fill ini? Untuk mengisi warna dari si rect-nya tadi. Kalau tadi kita di bagian area propertinya itu mendefine objek rectangle-nya, sekarang di fill ini kita akan mencoba menggambar objek dari rectangle itu supaya nanti muncul di dalam tampilan di bagian gamenya. Jadi kita gunakan fungsi pygame draw. Pygame draw.rect. Kemudian kita panggil di dalamnya ada argumennya terkait dengan yang pertama adalah window-nya. Window-nya itu yang di sini ya, teman-teman ya maksudnya. Yang pertama itu. Kemudian kita panggil juga warna yang kita inginkan untuk mewarnai persegi kita atau kotak kita. Misalnya di sini kita panggil properti yang udah kita define di sini ya, self.warna. Kemudian satu lagi adalah objek rectangle-nya yang menjadi properti kita di bagian def underscore init. Jadi kita tambahkan sini self.rect.
Nah, jadi untuk bagian metode kedua apa ini namanya tadi? Mengisi dengan warna dan menggambar objek rectangle-nya udah selesai dengan fungsi depth fill-nya. Nah, selanjutnya kita bagian terakhir, atur garis luar. Misalnya pakai outline ya. Outline self. Kemudian di dalam outline ini nanti kita mau membuat garis pinggir yang warna biru. Harusnya lebih besar daripada yang kondisinya harus lebih besar dari yang warna kuning ya. Berarti kita tetap gunakan hal yang sama. Pygame Draw Rect ini kita tak copy aja sini. Kemudian untuk warnanya, kemudian untuk ketebalannya kita buat menjadi hal yang bisa kita define secara dinamis. Jadi yang pertama self warnanya ini kita buat jadi bukan mengambil dari properti yang sama, karena kalau properti sama kuning ketemu kuning jadinya kayak nggak ada outline-nya ya. Kita buat aja variabel lokal baru, misalnya frame color. Kemudian untuk rect-nya kita masih gunakan rect yang ada di sini, cuman kita perlu tambahkan thickness. Jadi di dalam rect itu ada argumen keempat yang nantinya bisa kita gunakan untuk menggambar pinggiran. Dengan ukuran yang sama kita nambahin pinggiran di sebelah kanan kiri atas bawahnya. Kita kasih nama misalnya variabelnya thickness. Nah, biasanya di sini terlihat ya ada dua variabel lokal yang kita harus butuhkan, yang kita harus akses. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya parameter juga, balik lagi frame color dan thickness. Nah, untuk window ini Mister, ini kan juga ada variabelnya. Variabel window ini adalah variabel global. Kenapa Mister menyatakan variabel global? Karena dia diakses oleh main program langsung. Jadi berbeda. Kalau ini dia mengaksesnya lokal di dalam fungsi method outline. Di kelas area, di method outline. Sampai sini kebayang ya? Ada yang ditanyakan dulu pembentukan kelasnya? Kita masih fokus di pembentukan kelas area. Ya, silakan. Tidak. Ya ya. Oke. Kalau nggak ada, Mister lanjut lagi ya. Di bagian kelas label. Sebagai kelas turunan. Oke. Jadi ini Mister sebelum masuk ke sini, Mister mau kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Ini tadi alurnya. Udah kita buat satu persatu. Bertahap konstruktor dan metodenya. Nah sekarang kita mau buat. Ya, ini kelas areanya tadi. Yes, ini flowchart-nya sama seperti tadi. Nah sekarang kita lanjut ke bagian labelnya. Nah, di label itu nanti juga akan ada konstruktor dan metode. Di mana nanti di kelas label ini karena dia turunnya dari kelas area, maka dia akan memanggil parent class yang namanya area dan dijadikan argumen di kelas labelnya. Yang tadi dijelaskan oleh Dennis di awal, kalau ingin menuliskan turunan kelas yaitu adalah nama kelasnya, kemudian kurung buka kurung tutupnya diisi apa parentnya. Gitu ya. Nah, kemudian metodenya nanti akan kita buat yang pertama adalah menempatkan teks, karena kita ngomongin teks. Teks tadi yang ada font size, ada render, ada bleed, itulah bagian dari kita mau menampilkan dan setup objek fontnya. Nah, setelah kita mendapatkan teksnya, menuliskan teksnya, merender teksnya, tentunya kan kita mau menampilkan nih kan di dalam aplikasinya. Kita gunakan di bagian metode kedua untuk menampilkan sprite-nya dengan menggunakan fungsi bleed. Nah, itu kondisinya. Nah, ini sebagai review lagi yang tadi di awal. Kan tadi di awal juga kita udah sempat spill terkait dengan bagaimana bekerja dengan teks ya. Jadi kita akan gunakan fontnya. Fontnya kita gunakan ada dua cara. Kita bisa gunakan font by system default. Kita nggak perlu lagi define font nama fontnya. Atau kita gunakan sys font. Jadi kita bisa custom fontnya. Mau pakai Verdana, Times New Roman, Comic Sans, Calibri, dan sebagainya itu bisa. Nah, kemudian argumen yang kedua itu adalah ukurannya. Jadi perintah pertama adalah kita nanti akan menentukan font dulu. Objek fontnya apa? Ya, seperti ini kira-kira. Nah, setelah itu baru kita render. Kita render teksnya dengan menggunakan fungsi render. Teksnya ini nanti akan menjadi input dari kita. Oke ya. Nah, nanti tulisannya, harapannya itu ada jarak antara si kotak yang kita udah buat dengan tulisannya. Kita misalkan namanya shift X dan shift Y. Jadi ada pergerakan X ke kanan dan pergerakan Y ke bawah. Sehingga nanti untuk koordinatnya
di bagian bleed-nya nanti, di bleed nanti kan ada koordinat ya. Itu merupakan perpaduan antara ukuran kotak dengan koordinat kotak ya, koordinat kotak dengan koordinat tambahan yang kita buat untuk menggeser tulisan kliknya biar nggak mepet ke kiri atas. Karena kan tadi ya kondisi 0,0 di dalam Python itu adalah pojok kiri atas. Menggambarnya pun juga dimulai dari pojok kiri atas. Ya, kita gunakan Shift X dan Shift Y. Nanti munculnya kurang lebih akan seperti ini. Ketika kita udah selesai, outline-nya udah dapet, kemudian dalamnya ini warna kuning, kemudian tulisan kliknya ada jarak, nggak mepet pojok kiri atas. Oke, nah ini sudah masuk ke bagian menampilkan kartu acak. Nanti di bagian setelah kita menampilkan kartunya ya. Karena kita kembali ke bagian code-nya. Nah, kita mau implementasi code-nya dulu nih. Di bagian kelas label. Nah, oke, kita buat kelas dulu yang merupakan turunan dari area. Kelas label, kita enter dulu. Turunan dari area. Konstruktor semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Dia hanya menggunakan metode yang baru, yaitu atur teks. Yang pertama atur teks, dan yang kedua gambar persegi panjang. Saat konstruktornya tidak ada yang berbeda, maka dia tidak perlu melakukan def init di kelas turunannya. Oke ya, nah sekarang kita langsung masuk ke bagian metodenya. Mengatur teksnya. Berarti yang pertama kita buat misalnya nama metodenya setText. Self. Oke, apa yang kita gunakan self tadi? Yang pertama adalah fontnya. Nah, kita buat dulu propertinya ya, self.image. Karena semuanya nanti akan berupa image ya di dalam Pygame. Apa tadi ya? Font ya. Pygame.font. Kemudian kita gunakan misalnya yang sysfont. Untuk bisa menentukan secara bebas, misalnya kita pakai nama fontnya Verdana. Teman-teman boleh pakai Times New Roman, boleh. Pakai Calibri juga boleh. Nah, ini misalnya Mister pakai yang Verdana. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya misalnya kita buat dia sesuai dengan define kita. Jadi nggak langsung kita set up 70 di sini, tapi kita bisa set up nanti di bagian inisiasi kelasnya. Kita buat misalnya F size, font size-nya. Nah, setelah itu apa? Kita render. Kita ngerender apa? Ngerender teks tentunya kan? Maka ada variabel teks yang akan kita jadikan sebagai variabel lokal. Berarti nanti asumsinya nanti akan ada parameter di sini. Kemudian kita set up dia rendernya true di argumen keduanya. Dan terakhir adalah warna dari si text color-nya. Misalnya kita buat di sini adalah variabel text color supaya kita bisa set up pada saat kita mendefine label, mendefine method set text ini di dalam label. Nah, berarti kita ini butuh yang pertama adalah f size, ya kan di sini ya. Kemudian yang kedua adalah text. Yang ketiga adalah text color. Text color. Oke. Untuk properti image cukup segini aja. Karena nanti kita akan menampilkannya itu di bagian bleed-nya, di bagian pada saat kita draw untuk label. Oke, nah sekarang kita lanjut di draw self. Oke, yang kita butuhkan adalah karena di sini kita mau menggambarnya dalam bentuk bleed atau kita gunakan fungsi bleed. Window.bleed. Kemudian image-nya kita panggil self.objectImage-nya. Karena kita udah define properti di sini. Kita nanti panggil tulisannya apa, jadikan argumen di sini. Kemudian kita tempatkan posisinya sesuai dengan koordinat yang kita inginkan. Tadi kan di dalam PowerPoint ditunjukkan ya bahwa bentuk tulisan kliknya nanti akan bergeser ke kanan dan ke bawah. Kita bisa gunakan Shift X dan Shift Y sebagai salah satu parameter variabel yang akan membantu kita untuk menggeser koordinat dari si kliknya dari koordinat asal si rectangle-nya. Nanti untuk koordinatnya yang pertama adalah self.rect.x. Ini untuk mendapatkan kondisi koordinat yang ada di rectangle-nya ini. Kita gunakan rect.x fungsinya. Ini ditambah dengan Shift X-nya. Shift
X. Kemudian untuk Y-nya sama self.rect.y ditambah dengan shift Y. Nah, di sini berarti ada dua parameter yang kita butuhkan. Yang pertama adalah shift X, shift Y. Nah, di sini nanti draw-nya itu harapannya juga sudah mengaplikasikan gambar dari warna dari si perseginya. Nah, kita lihat di sini ya. Membuat dan menampilkan kumpulan 4 kartu untuk setiap kartu, di mana setiap kartunya nanti mempunyai kotak warna kuning dan outline warna ungu apa biru ya? Biru atau ungu. Berarti kita perlu menggambar dari sisi kotaknya. Kita punya fungsi ini di dalam parent kita, depth fill. Maka kita panggil aja di sini untuk langsung menggambarkan kotaknya, self fill. Jadi nanti fill-nya itu akan mengikuti dari si parent class-nya. Ingat ya konsepnya, semua metode yang ada di parent class akan bisa langsung diakses oleh si turunan kelasnya. Oke, sampai sini clear? Aman? Kebayang ya? Jadi apa yang Mister tuliskan di sini kebayang? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, kalau udah sampai sini, sebenarnya kita tinggal pakai aja nih. Karena kelasnya udah ada, metodenya ada, propertinya udah ada. Nah, sekarang kita mulai untuk melakukan code di bagian main program kita. Di main program kita, awalnya kita butuhnya, ini setelah nomor 3 dan 4 udah clear, sekarang nomor 5. Membuat dan menampilkan kumpulan 4 kartu. Anda harus membuat objek label dan mengatur teks dan kerangkanya, dan sebagainya. Nggak hanya label, tapi juga di bagian area kelasnya ini ya, karena kita butuh ini, fill. Untuk menggambar dari rectangle-nya. Oke? Kebayang ya? Nah, kalau ada yang bingung dulu? Hisham? Semuanya? Abel? Yumna? Juno? Dennis gimana? Ya, silakan Dennis. Apa yang ditanyakan dulu? Saya cuma mau tanya, ini nanti recordingnya akan send ke grup? Ya, tetap akan kita Mister share di grup juga. Oke. Aman? Oke. Jadi, Mister akan coba lanjutkan. Sekarang kita mulai dari untuk code main programnya. Karena ini kita menampilkan 4 kumpulan kartu, berarti ada 4. Oke? Clear ya? Ada 4 kartu. Kita setup dulu variabel-variabel awal yang kita butuhkan. Sesuai dengan perintahnya, kita butuh kartunya itu ada 4. Oke. Misalnya kita kasih nama variabel 6 cards-nya itu sama dengan 4. Ada 4 kartu. Kemudian posisinya. Posisinya kita misalnya kan di sini, kalau di sini di sini ya. Ini Mister coba kira-kira aja ya. Nanti kalau teman-teman mau merubah nilai X-nya silakan. Misalnya X, misalnya buat nilai X-nya itu adalah 70. Kondisi awal si X-nya, X itu yang horizontal ya. Itu 70, berarti dia geser ke kanan sebanyak 70 pixel. Oke, aman ya? X sama Y itu horizontal, X itu X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan 4 kartu itu ke dalam list. Jadi, kita buat cards sama dengan list kosong. Kita siapkan list kosong dulu. Di mana list kosong nanti ini akan kita isi dengan menggunakan inisiasi objek, area, dan labelnya. Karena kita udah dapat labelnya itu adalah turunan dari area, maka kita bisa langsung gunakan label ini untuk langsung mendapatkan beberapa metode yang ada di area. Jadi nanti isinya akan berupa label semuanya. Nah, sekarang cara isinya gimana? Kita bisa gunakan perulangan. For i in range. Range-nya adalah berarti jumlah kartunya kan ya. 6 cards. 6 cards-nya ada 4. Nah, range itu adalah angka terakhirnya nggak muncul. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Secara indeksnya itu ya, i-nya nanti munculnya ada 3. Tertingginya adalah 3. 0, 1, 2, 3. 4-nya nggak ikut. Karena kita gunakan for i in range. Oke, selanjutnya kita buat variabel card dulu. Kemudian kita inisiasi dengan label. Di mana label ini yang pertama adalah isiannya apa? Sama seperti yang di area ya, X dulu. Nah, X kita udah punya variabel X tadi.
Yang di atas ini X, kita masukkan. Kemudian Y-nya berapa nih? Turunnya berapa? Misalnya Mister mau pakai angka 170 deh. Atau teman-teman mau pakai 200 juga boleh deh. Kayaknya kurang ke bawah ya. 200. Karena kan atas ke kanan 500, ke bawah 500 ya. Mister coba ambil tengah-tengahnya 200. Kemudian ini 70 lebarnya. Lebarnya Mister lihat di sini ya. Misalnya ini adalah isian dari width, kemudian ada height. Tingginya kira-kira 100 juga kali ya. Nanti kita lihat hasilnya bentuknya seperti apa. 100, kemudian koma, apalagi kita butuhkan? Warna. Warnanya mau apa? Misalnya di sini kan warna untuk kotaknya adalah warna kuning ya. Ini warna di sini ini diperuntukkan untuk warna yang ada di sini ya, propertinya yang ada di area ya. Bukan properti yang ada di warna text color. Hati-hati. Jadi kita fokusnya berarti ke area dulu. Karena ini warnanya kuning, Mister pakai. Nah, ini yang kuning ada juga. Kuning, Mister masukkan ke sini. Nah, card ini kita akan tambahkan ke dalam listnya. Tapi sebelum kita nambahkan listnya, kita tambahkan dulu beberapa properti yang lain. Kalau ini kan kotak label untuk di bagian inisiasi objek cardnya udah dapat. Sekarang kita mulai dari bagian outline-nya dulu. Outline-nya ini. Berarti card mana tadi? Card dot outline. Outline-nya apa butuhnya? Yang di bagian sini ada frame color, ada thickness. Misalnya frame color-nya Mister mau pakai yang warna biru ya. Biru ada kan? Ini dia biru. Copy. Mister taruh di sini. Kemudian apalagi dibutuhkan di outline? Thickness. Ketebalannya berapa? Ketebalannya. Misalnya Mister buat dia 10 deh. Ini yang pertama, metode pertamanya udah kita define. Kemudian apalagi kita butuhkan? Card bagian fill-nya. Card bagian set text-nya. Di bagian labelnya. Fill-nya kan nanti ya kita bisa langsung panggil di bagian draw. Jadi kita nggak perlu fill-nya satu persatu. Kita pakai card set text. Set text. Text. Set text yang dibutuhkan apa? Yang pertama ukuran fontnya, teksnya tulisannya apa, warnanya apa. Ini kan warnanya hitam ya. Ada nggak warna hitam kita ya? Hitam. Oh ada ini hitam. Oke, berarti kita mulai dari tadi ukuran font dulu ya. Font size-nya itu berapa ya? Kira-kira dibuat 12 aja kali ya. Apa 20 aja? 20. Kemudian teksnya adalah klik. Ini ya, teks yang tulisan klik ini. Kemudian terakhir adalah di bagian warnanya hitam. Tadi Mister udah kopas. Nah, semuanya ini akan kita tambahkan ke dalam cards. Cards.append. Isian dari cardnya. Jadi nanti akan ada 4 kartu yang masuk ke dalam list cards-nya. Setiap list card nanti akan menggerakkan nilai X-nya supaya dia berjajar ke sini ya. Berjajarnya ke kanan gini. Horizontal, bergeser. Card pertama klik 1, card kedua, card ketiga, card keempat. Nah, jadi kita gerakkan X-nya. X, mana X plus sama dengan 100. Misalnya kita buat pixelnya 100 ya. Geser ke kanan. Nanti kalau dia ternyata kelebihan, kelebaran, kita bisa kurangi lagi jaraknya. Ingat penggambarannya mulai dari pojok kiri atas. Ini juga nanti pojok kiri atas, dan seterusnya. Itu X-nya. Oke, setelah itu kita udah dapatkan ya, berarti kondisi dari si cards-nya. Kemudian kita tinggal menggambarkan kondisi cards-nya itu di dalam aplikasi kita. Jadi bentuknya nanti seperti ini harapannya. Klik, 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 dan seterusnya. Tapi kita masih menggambarkan dalam bentuk yang statis ya. Kita buat for card in cards. Jadi kita panggil list cards-nya, kemudian kita draw. Kita langsung gunakan draw ini. Draw ini kan akan menggambarkan fill dan tulisan dari si teksnya. Ya kan? Ini fill-nya untuk menggambarkan perseginya, kemudian ada tulisan dari si kliknya. Jangan terbalik karena ini akan berpengaruh. Bersifatnya layer. Gambarkan di bagian persegi dulu, habis itu baru tuliskan di atas gambar persegi. Artnya itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat draw.
Kita panggil masing-masing cardnya, card.draw. Draw itu punya shift X dan shift Y. Misalnya Mister mau buat dia 10 deh. Shift X-nya, kemudian shift Y-nya 10 juga deh. Maka dia akan menggambarkan bentuk 4 kartu. Nah, sekarang kita coba running ya. Ini udah Mister sampaikan, Mister tuliskan di body loop-nya. Sekarang kita coba running. Nah, waduh, ke bawah, terlalu ke bawah ya. Terlalu ke bawah, kita coba naikin dulu. Ini berarti label posisinya ini ya. Ini misalnya 170. Oke, lumayan. Nah, ini yang untuk kondisi dari si tulisannya. Kita pakai tadi misalnya Verdana. Kemudian, ini Verdana. Pantesan kok tulisannya nggak pas, Verdana. Oke, kita coba running lagi. Mister tipe tadi. Nah, ini. Jadi F size-nya tadi Mister cuman pakai 20. Mana tadi 20? Ini ya ukurannya. Kalau dirasa kurang besar, boleh teman-teman besarin. Misalnya ganti, ini di stop dulu ya. Misalnya ganti jadi 30 deh. Maka cukup. Wah, kebesaran. Kalau misalnya kurang kecil lagi, diganti turun lagi 25. Dan seterusnya ya. Ini misalnya pakai 25 aja deh. Nah, ini udah lumayan. Nah, kalau ini terlihatnya misalnya jaraknya kurang ke bawah, Mister, itu kita bisa tambahkan di bagian shift X-nya. Ini kan ada shift X, ini shift Y. Y itu yang menurunkan. Misalnya di sini kalau Mister ambil yang shift Y-nya kayaknya kurang turun ya. Enggak 10 deh. Jadi berapa ya kira-kira untuk shift Y-nya? Kalau 10 segitu berarti kita coba 30 aja kali ya. 25 aja ya. 25. Ya, Mister, soalnya bisa. Nah, lumayan lah ya. Udah lumayan mirip seperti yang ada di sini. Nah, kliknya di sini. Ya meskipun nggak terlalu mirip ya. At least udah kita dapatkan kondisi yang pertama di bagian ini. Nah, ini udah oke. Jadi kita di bagian pertama kita udah clear untuk bisa menjalankan atau mendapatkan 4 kartu untuk setiap kartunya. Ini adalah program yang kita pakai. Jadi kita cukup menggunakan list, kemudian kita repetisi dan kita gambar draw. Kita gambar di bagian cardnya. Nah, misalnya ditanyakan dulu. Yang nomor 1. 5 step ini kurang lebih code-nya seperti ini. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak. Belum ya? Oke. Kalau nggak ada, tinggal satu lagi. Sekarang kita mau coba membuat animasinya. Nah, animasinya ini kita buat dengan menggunakan beberapa modul. Tambahan satu lagi modul, yaitu modul time. Mister mau coba kembali ke bagian PowerPoint-nya. Jadi harapannya nanti kita bisa gunakan random integer ini untuk menggerakkan kondisi tulisan kliknya. Jadi kita tadi kan udah punya kartunya itu kan indeksnya dari 0 sampai 3 ya. Karena tadi kita repetisi dari for i in range-nya menggunakan 6 card-nya, yaitu 4. Berarti indeksnya 0, 1, 2, 3. Itu yang akan kita pakai. Nah, ini adalah kondisi flowchart-nya. Kita udah buat list kosong, kemudian kita udah isi kartunya, memasang nilai X-nya. Udah dapat kita. Kemudian kita udah repetisi semuanya. Kita tambahkan X dengan 100 yang tadi Mister contohkan di bagian code-nya. Ini alur flowchart-nya yang udah kita lakukan. Nah, sekarang terakhir adalah kita ingin membuat kondisinya supaya jadi dia itu bisa bergerak kliknya. Tapi belum sampai di bagian interaksi kliknya ya. Inilah kondisi yang akan kita pakai flowchart-nya. Kita buat nomor acak dengan menggunakan random integer. Mulai dari 1 sampai 4 berarti 0 sampai 3. Indeksnya udah sama berarti sama kita ya. 0 sampai 3 kartunya. Kemudian kita buat nanti pada saat dia tidak sesuai dengan kartu itu, kita buat jadi warna kuning semuanya. Tulisannya kita hilangin, kita tutup. Tapi kalau ketika dia warna indeks random integernya itu adalah sesuai dengan indeks yang didapatkan oleh si cardnya, yang tadi kita repetisi cardnya, yang awalnya kita gunakan cards in cards, sekarang nanti kita akan buat jadi for i in range, dimana range-nya nanti kita buat sebagai cards-nya, sebagai indeks dari cards-nya. Ketika dia sama, kita tampilkan tulisan kliknya. Jadi seakan-akan dia akan bergerak. Ya, ini adalah alurnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan random integer untuk membuat
si cardnya ini atau si kliknya bergerak seperti yang kita animasikan. Dan nanti pada saat for-nya nggak lagi kita gunakan for card in cards, tapi kita gunakan for i in range. Jadi akan kita modifikasi code yang ada di dalam body loop tadi, kita buat menjadi range. Ini adalah konsep kerangkanya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat seperti ini? Kita kembali ke bagian code kita. Oke, yang awalnya ini Mister akan coba komen. Kita akan ganti dengan for i in range supaya kita bisa membuat ada random integer di dalamnya untuk membuat kliknya bergerak secara random. Oke. Kita mulai dari bagaimana dia for i in range-nya tadi. Kalau tadi kan for card in card ya, sekarang kita buat for i in range. In range-nya itu berarti menggunakan 6 card. Apa yang harus kita lakukan? Kita misalnya mau membuat sama seperti ini dulu. Berarti cards i dot draw 10,25. Kalau kita running, hasilnya sama. Nah, oke, kita udah dapat ya. Dengan menggunakan cara yang berbeda, dengan menggunakan range, kita bisa mengakses dengan tampilan yang mirip. Nah, sekarang kita buat kliknya itu menjadi sesuatu yang random. Nah, sekarang kalau ini kita buat, misalnya tulisan kliknya ya, tujuannya kita kan akan membuat atau merubah tulisan kliknya bergerak. Jadi misalnya kita buat variabel klik sama dengan randin dari 0 sampai ke 6 cards minus 1. Karena kan kita 0, 1, 2, 3 ya. Kalau randin itu bagian terakhir itu akan masuk. Nah, supaya indeksnya sama seperti yang punya kita, 6 cards-nya 0 sampai 3, maka kita kurangi 1. Jadi 0 sampai 3. Kemudian randin ini jangan lupa kita import ya. Kita import ke dalam modul kita. From random import randin. Oke. Jadi randin udah dapat fungsinya di sini. Kita udah dapat untuk indeks kliknya. Nah, indeks kliknya ini nanti akan bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita random. Dimana nanti setiap cards-nya kita akan buat set warnanya itu pertama adalah kuning. Oke, nah sekarang kita sebelum masuk ke draw-nya, kita buat set warnanya dulu di atasnya. Cards i, setiap warna, setiap objek cards yang ada di dalam 6 cards, kita set dulu warnanya menjadi kuning. Set colornya. Ini color ini adalah metode color yang ada di sini ya. Kita buat new colornya di sini, kita setup menjadi kuning. Kita buat defaultnya. Color it's kuning. Nah, setelah udah dapat ini, baru kita cek untuk masing-masing objek apakah sesuai dengan kondisi random integer yang dihasilkan atau yang disimpan di dalam variabel klik. Kita buat conditional statement. If klik, variabel klik yang di atas ini ya, sama dengan indeks yang udah kita pakai, yaitu i. Kalau misalnya nanti ketemunya i-nya 3, berarti i-nya itu harus yang 3 yang muncul tulisan kliknya. Maka apa yang terjadi? Kita gambar, kita panggil dulu variabel list cards-nya, kemudian ini yang ke i, kita buat dia draw sesuai dengan keinginan kita tadi, 10,25. Jadi ini Mister naikkan ke sini. Sama kan ya? Terlihat ya? Sorry, ini draw-nya mana? Draw. Nah, ini Mister naikkan ke sini. Pada saat ketemu i-nya itu sesuai dengan random kliknya. Random kliknya itu yang ini. Nah, sekarang ini berarti Mister akan hapus. Mister buat yang conditional statement yang kedua. Else, cards-nya kita cuman gambar bagian perseginya. Kita timpa seluruh gambar yang ada di sini tadi yang ada tulisan kliknya. Selain dia nggak sesuai dengan yang angka random kliknya, maka kita akan timpa dengan warna yang sudah kita setup, yaitu warna kuning. Oke, jadi nanti harapannya dia bisa bergerak. Nah, sekarang kita coba running ya. Oops. No attribute field. Oh, sorry. Ini cards i. Karena ini kalau cards itu list. Kalau cards i itu adalah objek di dalam listnya.
Jadi perlu kita tambahkan indeks supaya kita bisa mengakses setiap metode yang ada di dalam kelasnya. Karena kelasnya udah ada area dan label ya. Itu cara nih. Nah, munculnya tapi cepat nih. Gitu ya. Karena sistem pergerakannya nih ya, pergerakannya cepat ya. Maksudnya prosesnya itu cepat. Nah, untuk memperlambat ini kita ada yang namanya trik untuk mendapatkan pergerakannya supaya dia lebih smooth. Jadi kita gunakan variabel bantu yaitu variabel wait, di mana nanti wait ini akan menghentikan pergerakan untuk sementara waktu sampai wait ini akan berkurang menjadi 0. Nah, ini aturannya seperti ini. Kurang lebih nanti ketika dia weightnya misalnya 0, kemudian dia akan reset weightnya, inisiasi weightnya dulu sebanyak misalnya 20. Nah, di sini ada 20 ya. Kemudian ketika dia weightnya tidak sama dengan 0, kurangi menjadi 1. Pada saat dia melakukan pengurangan 1, maka tidak akan ada lagi update terkait dengan tampilan datanya. Karena datanya akan tetap seperti itu, tidak akan ada perubahan. Karena dibatasi dengan weight ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke dalam code-nya. Kita kembali ke bagian sini. Sudah muncul. Oke. Nah, tadi ada wait. Nah, wait-nya itu kita taruh sebelum proses animasi ini. Sebentar. Kita inisiasi dulu dari atas. Wait sama dengan 0. Inisiasi awal ya, sebelum masuk loop. Kemudian setelah masuk loop, kita buat conditional statement. If wait sama dengan 0, ini Mister akan masukkan satu tab. Set. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Weight-nya kita assign ke dalam nilai 20. Seperti yang contoh dari di flowchart tadi ya. Nah, selain itu, kalau dia udah di-assign 20, maka untuk menghentikan kondisi random ini nggak bergerak terus secepat itu, kita buat di sini else-nya. Else weight minus sama dengan 1. Jadi akan mengurangi weight-nya itu sebanyak 1 setiap perulangan 40 frame rate per second. Jadi nanti akan menjadi smooth pergerakannya. Harapannya seperti itu. Kalau ini kurang lambat, berarti kita tambahkan lagi weight-nya. Nah, sekarang kita coba running ya. Hasilnya seperti apa? Nah, nggak terlalu cepat ya. Jadi dia udah semakin smooth, nggak secepat kilat tadi ya. Kalau secepat kilat tadi udah nggak bisa lagi diklik gitu ya, cepat banget. Nah, kalau ini misalnya kurang lambat, teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi 50. Jadi dia akan kayak freeze selama 50 perulangan selama 40 frame per detik selama 1 kali perulangan. Kan semakin lambat ya, terlihat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk membuat pergerakan menjadi agak smooth dan bisa diikuti oleh player, kita bisa tambahkan variabel weight untuk membuat mensiasati kondisinya supaya tidak terlalu cepat frame rate per secondnya. Nah, ini udah selesai yang di bagian pertamanya. Jadi udah sampai membuat tulisan kliknya udah bergerak acak. Kemudian di sini juga udah menggunakan loop gamenya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba memproses dengan klik pada kartunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah selesai sampai ke bagian kedua. Yang pertama, minggu depan kita akan coba lanjutkan di bagian pemprosesan klik pada kartu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aman? Gimana? Ada yang bingung nggak? Abel, Danish, Yumna, Hisham? Tidak. Tidak ya? Oke. Nah, nanti coba dipelajari lagi, dipelajari pelan-pelan. Nanti ini juga ada rekamannya, teman-teman bisa review lagi dari rekamannya. Terus juga nanti Mister akan bagikan code ini di dalam grup, jadi teman-teman bisa buat referensi bagaimana cara mengerjakan di code-nya, implementasi code-nya sesuai dengan beberapa parameter atau PowerPoint ya, PowerPoint yang sudah kita kerjakan di sini. Oke, apakah ada lagi? Oke, udah nggak ada lagi ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya untuk berinteraksi dengan event klik. Oke, kita akan Mister akan coba sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari.
Jadi di sini kita udah coba untuk membuat kondisi pembuatan pay game mulai dari perencanaan sampai penggunaan pay game secara sederhana, di mana pay game yang udah kita lakukan di sini ada fungsi inisiasi di awal, kemudian ada window set mode-nya, kemudian ada pay game update display-nya, kemudian ada loop game-nya, ada frame rate per second dan sebagainya yang teman-teman bisa pakai untuk membuat game sederhana seperti ini. Tapi game ini masih belum sempurna, masih kita sampai ke bagian animasi klik saja, belum sampai ke bagian interaksi. Minggu depan kita akan coba melakukan interaksi di dalam game kita. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mister ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan kehadiran teman-teman semuanya pada course online pada malam hari ini di modul 5 pelajaran ketiga untuk pembuatan game Face Clicker bagian pertama. Terima kasih semuanya, Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week. Selamat. Terima kasih Mister. Oke, sama-sama Denis, Hisham, Abel.